apa kabarnya nih kalian semua? Semoga selalu sehat-sehat ya, karena kan kita lagi dalam masa pandemi gini. Jangan lupa untuk selalu pakai masker dan patuhin protokol kesehatan. Bener banget. Kenalin, kami kelompok 4 dari kelas 10-2. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu nih, soalnya kan kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Bener. Betul. Oke, nama aku Baya. Nama aku Keinan. Dan aku Nadine. Oke, jadi sekarang kita mau ngebahas apa sih, Din? Nah, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia beserta tradisi-tradisi unik lainnya. Kalian kan pasti banyak banget kan nih keanekaragaman yang ada di Indonesia, tradisinya juga banyak. Tapi kita tuh belum tahu gitu loh apa aja sih. Bener banget tuh, Din. Apalagi kan Indonesia ini luas banget ya, Din. Kayak dari Iya. Sabang sampai Merauke. Bayangin, pasti banyak banget tuh keberagaman atau tradisi-tradisi daerah yang kita tuh belum tahu. Jadi kita pengen mengulik lagi nih, kita pengen menguak kayak dari permainan daerahnya, lagu daerahnya, makanan daerahnya, pakaian adatnya. Rumah adatnya. Dan kayaknya yang paling unik itu adalah pernikahan adatnya tuh. Bener, tradisi pernikahan adatnya ya. Jujur pernikahan adat di Indonesia ini sebenarnya beragam dan unik-unik banget ya. Tapi kita jarang tahu gitu ritual-ritual adat pernikahan yang ada di Indonesia. Iya, aku juga jarang lihat gitu loh kalau zaman sekarang orang-orang pada pakai adat tradisional mereka. Kebanyakan tuh sekarang orang-orang pakai adat modern gitu nggak sih, yang Benar, kayak benar. ceweknya pakai gaun, cowoknya pakai kemeja yang kayak gitu. Udah jarang juga yang pernikahan pakai kebaya gitu ya. Iya, betul. Nah, sebelum kita ngebahas itu, kalau Nadine sendiri dari daerah mana sih? Terus ada nggak sih tradisi yang unik gitu dari daerah Nadine? Nah, karena aku dari daerah Jawa Tengah, di daerah Jawa Tengah tuh ada tradisi pernikahan yang menarik banget dan unik banget. Namanya itu dodol dawet. Jadi itu nanti mempelai wanitanya bakalan jualan dawet, didampingin juga sama mempelai pria. Dan nanti mempelai prianya tuh bakalan berdiri di belakang sambil mayungin si pasangannya ini. Nah, dodol dawet ini tuh juga memiliki makna, yaitu sebagai pasangan yang saling mencintai, mereka tuh harus saling bekerja sama dan bergotong royong untuk membangun keluarga gitu. Unik banget sih, terus ternyata ada makna tersendiri gitu ya Iya, dari bener. tradisi ini. Dan dodol dawet ini tuh bayarnya nggak pakai uang. Hah? Lah, Pakai apa terus pakai apa dong? Pakai genteng. Unik banget kan? Benar-benar. Mungkin ada makna tersendirinya dari Benar, bayar iya. pakai genteng itu kali ya. Oke, terus kalau kalian sendiri dari mana sih? Kalau aku sendiri itu dari Ambon. Jadi di Ambon itu ada pernikahan adat yang namanya antar pakaian. Jadi sistemnya itu sebenarnya simple banget sih. Gimana? Jadi 2 hari sebelum melangsungkan pernikahannya, mempelai pria akan mengantar pakaian yang akan digunakan di pernikahan mereka ke mempelai wanitanya gitu tuh. Iya sih, aku juga pernah dengar gitu, soalnya kebetulan saudara aku tuh juga pernah ada yang lakuin tradisi kayak gitu. Cuman nggak tahu jelasnya kayak gimana. Nah, terus kalau Baya sendiri ada nggak kira-kira dari daerah kamu yang tradisinya unik gitu loh? Kalau aku sendiri, aku dari Sumatera Barat, terutama dari Padang. Kalau dari Padang itu ada satu tradisi yang unik banget tentang pernikahan adatnya, namanya itu Bajapuik. Dalam bahasa Indonesia, Bajapuik itu artinya tuh menjemput. Nah, jadi tuh tradisi perkawinan ini tuh udah jadi ciri khas banget di daerah Sungai Geringging, Pariaman. Karena orang Pariaman itu meyakini sistem matrilineal. Oh, matrilineal tuh apa sih? Sistem matrilineal itu artinya suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunannya itu berasal dari pihak ibu. Jadi itu dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan untuk memberikan sejumlah uang atau kayak barang gitu ya kepada pihak laki-laki sebelum akad nikah akan dilangsungkan. Oh, unik banget. Baru denger sih, karena kebetulan keluarga aku nggak ada yang orang Padang. Tadi kamu ngomongin soal uang jemputan. Nah, itu tuh maksudnya gimana sih? Kalau masalah uang jemputan itu bukan kayak pengantin perempuan membeli pengantin pria, itu bukan ya. Terus Jadi gimana tuh dong? uang jemputan yang dimaksud itu tuh kayak bukan sekedar mahar aja, tapi tuh biaya yang dikeluarkan dari pihak perempuan ini untuk membawa laki-laki tersebut tinggal di keluarga pihak perempuan. Karena nanti kan kalau mereka sudah menikah, pihak laki-laki itu bakal lebih fokus kepada keluarganya mereka. Berarti tradisi ini wajib dilakukan semua orang Padang atau enggak sih? Nah, kalau misalnya tentang itu, setahu aku tradisi ini tuh cuman diwajibkan bagi orang Pariaman aja. Untuk orang di luar Pariaman sih aku kurang tahu ya. Ih, masih kepo banget sih jujur sama tradisi Bajapuik ini. Nah, aku punya satu narasumber yang akan memecahkan kekepoan kalian ini. Oke, langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol sama Ibu Nilawati selaku orang yang telah melakukan tradisi Bajapuik ini. Halo Ibu Nilawati, selamat malam.
Selamat malam. Iya Bu, jadi kita mau tanya-tanya nih tentang tradisi Bajapui ini. Karena kan Ibu pas menikah menggunakan tradisi ini ya? Iya dong, saya kan orang Padang asli. Kalau boleh tahu nih Bu, Kalau boleh tahu Bu, Ibu dulu waktu menikah tahun berapa ya? Tahun 2003. Oh, 2003. oke. Langsung aja nih ya kita tanya-tanya kepada Ibu Nilawati. Oke, silakan. Bu Nilawati, untuk tradisi Bajapui ini hanya dilakukan oleh sesama orang Minang atau boleh dari beda suku nih Bu? Kalau yang pastinya sistem Bajapui ini khusus Pariaman ya. Pariaman orang Minangkabau tapi khusus Pariaman. Orang Padang itu juga banyak. Jadi tuh ada Padang Kota, Padang Bukit Tinggi, Padang Solok. Tapi beda-beda adatnya. Khusus Pariaman, nah pakai Bajapui ini. Jadi tuh adatnya memang begini gitu. Oh, oke Bu. Nah, aku mau tanya lagi nih, kalau sejarah tradisi Bajapui ini tuh awalnya gimana sih, Bu? Sejarahnya sebenarnya itu kesepakatan antara nenek mama orang tua dari pihak perempuan dan pihak laki-laki. Jadi tuh dulu tuh sistemnya karena anak laki-laki itu sangat berharga di Minangkabau karena dia apalagi yang sudah bekerja, ya kan? Jadi dia itu tulang punggung di keluarga, membantu sanak saudara, membantu keluarga lah istilahnya. Iya. Tapi kalau dia sudah menikah, jadi dia nggak punya tanggung jawab untuk membantu, nggak punya tanggung jawab juga, cuman paling bantu orang tuanya gitu. Tapi kalau misalnya saudara-saudaranya enggak, apalagi jadi, yang udah punya pekerjaan yang bagus gitu ya. Oh iya. Jadi ini ibaratnya tuh uang untuk menjemput pihak laki-laki biar tinggal dengan pihak perempuan gitu ya Bu? Iya, jadi uang ini artinya gini. Jadi uang lelah dari orang tuanya menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi, dapat titel bagus, dapat gelar bagus. Jadi maksudnya gitu. Kalau misalnya ada juga yang titel rendah ya biasa aja. Misalnya dia cuma tukang manjat kelapa aja, dia punya beruk gitu atau monyet gitu ya. Cuma kerjanya manjat kelapa, dia juga ada jemputnya nggak mahal juga, biasa aja. Oke. Berarti Jadi tergantung ininya, tergantung Status pekerjaannya. sosialnya ya? Kalau di kantor, ya status Oke, sosial. berarti berapa sih kira-kira kisaran harga yang dikeluarkan pihak perempuan untuk ngejemput pihak laki-lakinya ini berapa Bu kira-kira? Kalau tergantung dapat gelarnya, misalnya sarjana karena pekerjaannya bagus, bisa 30 juta. Misalnya jadi PNS bisa 20 juta. Kalau gelar dokter dia kan, bisa 50 juta gitu. Jadi itu kesepakatan Kedua belah pihak. kesepakatan berdua. Kedua belah pihak, tapi intinya yang antara perempuan, ceweknya dan cowoknya. Karena kita kan saling kenal dulu nih. Ibaratnya kita dikenalin, terus kalau kita cocok jalanin. Jadi kayak sistem nggak langsung pacaran Kak. Jadi maksudnya kayak dikenalin, terus kita baru menjalankan berdua. Terus si cewek dan si cowoknya itu dia suka bertanya-tanya, terus baru dia jalankan, terus bertanya. Kan nanti tuh dia bakalan adu pendapat gimana bagusnya gitu. Nanti dibicarakan kayak gitu. Kesepakatan berdua. Oke, jadi ini pertanyaan yang terakhir. Kalau sekiranya orang Pariaman ada yang nggak melakukan tradisi tersebut, ada sanksi atau hukumannya gitu nggak sih Bu? Ya sejauh ini sih menikah semua, karena kan kita kan bermusyawarah keluarga, jadi itu patungan, bantuin gitu. Bahkan warga pun ikut berpatungan gitu. Jadi insya Allah semuanya pasti nggak ada yang nggak kawin, nggak ada nikah gara-gara terhalang Bajapui ya. Oh, berarti paling kayak sanksi-sanksi lingkungan aja mungkin dari pihak keluarga. Misalnya gini, kalau yang membatalkan ya beda. Jadi gini, dia tuh ibaratnya nih, dia dijodohin, terus dia mau tuh sistemnya. Tahu-taunya cowoknya nolak atau mungkin dia punya cewek lain atau gimana gitu ya. Akhirnya dia bayar denda 2 kali lipat. Jadi misalnya nih, jemputannya 20 juta jadi 40 juta gitu, kayak ceweknya gitu. Jadi maksudnya balik duit, jadi duit ceweknya dibalikin gitu. Balik denda. Oke. Sekiranya kayaknya segitu aja sih Bu ya informasi yang pengen kita tanya ini kepada udah Ibu lengkap Nilawati. banget juga kayaknya nih. Makasih ya Ibu Nilawati atas waktunya. Atas informasinya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.
Nah, itu dia informasi tentang tradisi Bajapuik dari Ibu Nilawati. Bener banget, apalagi untuk kalian para generasi milenial, terutama remaja Pariaman harus banget nih melestarikan tradisi ini agar tidak tergerus zaman. Betul, nah kayaknya sekian aja nggak sih obrolan-obrolan kita pada hari ini. Bener. Banyak banget nih yang kita dapetin dari obrolan hari ini. Maaf kurang lebihnya kalau ada salah. Dadah. Dadah semuanya, Bye-bye. semoga sampai bertemu di lain waktu. Dadah.